Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 28 Mei 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pergerakan IHSG dan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan beberapa hari terakhir. Dan kita akan bahas dalam kondisi udah boleh buka mata, di mana mata kita sudah diizinkan untuk dibuka, kita sudah bisa mulai menganalisa dan mari kita baca pergerakan bandar dari saham-saham yang sedang hot tersebut. Podcast ini harusnya akan pendek aja karena memang sudah 20 hari terakhir saya buat podcast tanggal 8 Mei di long weekend sebelumnya dan somehow setelahnya saya jatuh sakit. Jadi saya sejak Senin 2 minggu yang lalu sampai weekend kemarin saya hampir bisa dibilang bed rest, istirahat. Karena kalau zaman sekarang, kalau dulu namanya COVID mungkin ya, kalau sekarang kan COVID sudah dibubarkan, tidak ada lagi tes, jadi mungkin disebutnya ISPA. Tapi singkat cerita, saya kehilangan suara, batuk-batuk terus dan juga bisa dibilang harus bed rest karena nggak berenergi sama sekali. Dan puji Tuhan sekarang sudah jauh lebih baik. Saya sudah bisa mulai bekerja sejak Senin kemarin dan cuman mungkin saya minta maaf dulu. Besar kemungkinan sepanjang podcast ini saya akan ada batuk-batuk dan karena seperti mungkin Anda belum tahu, podcast Udah Boleh Buka Mata ini tidak diedit sama sekali. Apa yang saya katakan saya record dan langsung saya upload, tidak ada editing. Jadi batuk-batuknya pun terpaksa tidak bisa diedit supaya bisa langsung Anda tonton tanpa perlu proses editing yang lama. Oke, langsung aja kita bahas sedikit pergerakan IHSG. Hari ini IHSG mengalami rebound 1%. Tapi investor asing masih terus melakukan penjualan. IHSG volatilitasnya tetap tinggi sama seperti beberapa minggu terakhir dan memang menurut saya ini sudah jadi karakter baru IHSG di era supir angkot. Di bawah kekuasaan supir angkot memang naik turunnya akan signifikan searah dengan saham-saham yang dikendalikan oleh supir angkot karena investor asing sendiri seperti kita ketahui masih bisa dibilang belum ada langkah besar untuk melakukan akumulasi atau menggoreng harga. Jadi IHSG meskipun saham-sahamnya masih terus dijual, turun perlahan-lahan seperti Anda lihat ini hari ini BBRI, BBCA, Astra, BMRI semuanya dijual asing dan 5 hari terakhir asing sudah berhasil menyerap dana milik masyarakat Indonesia sebesar 3,68 triliun. Bukan jumlah yang kecil juga, menandakan memang bursa kita masih sehat, masih banyak uang yang bisa diserap oleh investor asing. Meskipun harga saham-saham blue chip sudah cukup terkoreksi dan naik turunnya IHSG lebih disebabkan oleh saham-saham supir angkot. Jadi sebagai pembanding ini indeks IHSPP yang warna orange ini dibandingkan dengan IHSG. IHSPP masih terus bergerak rally, masih terus mengalami kenaikan dan hari ini hampir mencapai level tertingginya lagi sepanjang sejarah. Dan kenapa kita bahas IHSPP? Jadi dulu waktu zaman dulu ada namanya indeks LQ45. Indeks LQ45 itu adalah indeks saham-saham blue chip yang mempengaruhi pergerakan IHSG, mempengaruhi naik turunnya IHSG. Tentunya ilmu tersebut sudah basi, sudah tidak berguna lagi karena sekarang saham-saham utama ada dalam indeks IHSPP, indeks harga saham Prayogo Pangestu yang memang nilainya sudah lebih dari 30% IHSG kalau nggak salah, antara 25-30% dari nilai IHSG seperti itu. Jadi indeks IHSPP masih bergerak sehat. Jadi kita juga kalau tidak ada breaking news yang akan bahas selanjutnya, kita bisa expect IHSG masih bisa bergerak rally seiring dengan masih terus bergerak naiknya IHSPP dan masih terus aktifnya supir angkot dalam menggoreng harga sahamnya masing-masing. Seperti itu. Cuman kita ketahui di balik semua itu ada saham brand yang sahamnya disuspend. Suspend ini memang sangat aneh, sangat-sangat aneh. Jadi kalau kita lihat pergerakan saham brand sebenarnya tidak ada yang istimewa
dalam beberapa hari terakhir hanya bergerak naik ya dari 9.000 ke 11.000, itu ya paling berapa persen sih, paling 10-15%. Wajar menurut saya saham dalam 2 minggu naik 15%, volume transaksi juga wajar-wajar saja, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saham brand disuspend hari Senin ini dan hari Selasa ini juga kembali disuspend. Tadi sore keluar berita yang lebih mengejutkan bahwa besok saham brand akan ditransaksikan dalam full call auction. Jadi ini luar biasa banget. Brand disamakan dengan saham-saham busuk pada umumnya. Padahal sejak awal IPO saya mengatakan brand ini tidak bisa disamakan dengan saham busuk pada umumnya. Kita nggak boleh bahas fundamental di saham brand. Menurut saya itu agak tabu bisa dikatakan, karena ya fundamentalnya memang nggak ada. Tapi bukan berarti nih saham bisa di compare dengan saham busuk pada umumnya, bahkan tiba-tiba masuk full call auction. Jadi benar-benar ini kebijakan yang mengejutkan, mengagetkan, dan tidak masuk logika saya, at least sebagai investor yang mengamati pergerakan harga saham, karena pergerakan harga sahamnya pun biasa. Kalau kita lihat kenaikan saham brand beberapa minggu terakhir sejak bulan April misalnya, bisa dilihat di sini. Kalau ini ada analisa foreign flow 2.0, kenaikan brand disertai dengan akumulasi asing, garis titik-titik ini wajar, akumulasi foreign and co, asing dan koalisinya, garis merah ini, dan disertai dengan penjualan pahlawan bursa yang berwarna biru ini, para pahlawan bursa jualan, asing akumulasi, foreign and co akumulasi. Dan tiba-tiba aja menurut saya ini kenaikan yang sangat-sangat biasa, sangat normal. Saya berulang kali mengatakan tidak ada yang aneh dengan kenaikan saham brand sama sekali, tapi tiba-tiba aja saham disuspend. Padahal kalau kita lihat saham yang lebih kecil levelnya tapi agak sedikit mendekati levelnya dari brand, misalnya saham BBCA di bulan Desember sampai Februari lalu juga naik secara signifikan. Sahamnya kalau Anda lihat juga naik secara signifikan, disertai dengan warna orange-nya, warna pink-nya bergerak naik, artinya foreign and co-nya akumulasi, investor retail pahlawan bursanya jualan, korban flow-nya bergerak naik, dan foreign flow-nya juga bergerak naik. Ini bisa dikatakan tidak ada bedanya sama sekali. BBCA dan brand memang secara level BBCA masih di bawah, tapi ya bisa lah di compare. BBCA juga pernah jadi perusahaan terbesar di Indonesia kan, sama seperti brand sekarang, tapi brand tiba-tiba disuspend dan BBCA dibiarkan saja naik seperti itu. Selama puluhan tahun BBCA tidak pernah disuspend ketika harga sahamnya naik. Jadi ini kebijakan yang sangat aneh, memasukkan brand pertama disuspend, sekarang masuk FCA. Seakan-akan ini perusahaan apaan aja gitu. Perusahaan apaan aja, padahal ini perusahaan nomor 1 di Indonesia. Jadi menurut saya pribadi, ini pendapat aja, karena sebenarnya saya udah malas bahas saham brand, tapi saya harus mengakui brand adalah perusahaan nomor 1 ya. Saya nggak mau, apalagi ada berita ini harus kita bahas. Menurut saya ini bisa berpotensi jadi blunder terbesar yang dilakukan BI sepanjang sejarah. Saham nomor 1 di Indonesia, perusahaan terbesar di Indonesia yang naik secara wajar, tiba-tiba disuspend dan tiba-tiba masuk FCA. Banyak yang mengatakan kenaikan itu tidak wajar, dan itulah yang salah dari BEI selama ini, menganggap fundamental masih hidup. Fundamental sudah mati, sudah lama sekali mati. Orang mati yang nggak bisa hidup lagi, sudah. Jadi saya sangat-sangat berharap bahwa oknum-oknum yang masih menganggap fundamental hidup itu jangan lagi dikasih kebijakan untuk mensuspensi dan lain-lain. Sudah jelas kok kenaikannya sama seperti BCA. BCA ada fundamentalnya, ya nggak apa-apa, nggak ada urusan, fundamental sudah mati. Kayak gitu. Jadi standar ganda terhadap saham blue chip ini membuat menurut saya akan dipertanyakan kemudian hari. Gimana? Jadi saya pun sebagai pemegang saham jadi takut, bisa-bisa saya lagi beli saham naik sehat-sehat, diakumulasi, pahlawan bursa cut loss dan lain-lain, tiba-tiba disuspend. Karena saham nomor 1 aja diperlakukan seperti itu. Ini akan menyebabkan
kekecewaan mendalam menurut saya dan image yang kurang baik buat BEI. Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan ini bukan blunder tapi ini sangat berbahaya. Pak PP itu kalau nggak salah orang ke-24 terkaya di dunia saat ini. Kalau nggak salah orang ketiga terkaya di Asia saat ini. Seperti itu. Brand itu nilainya sama dengan BRI, Mandiri, dan Telkom disatukan. Kok bisa disuspend perusahaan sebesar itu, sebaik itu, kayak gitu. Alasannya selalu kecapnya fundamental lagi. Kantornya nggak ada, valuasinya nggak wajar, please, itu sudah mati. Yuk kita sama-sama doakan. Saya tahu ini hanya oknum-oknum aja sih, hanya segelintir orang aja. Cuma ternyata masih bisa mempengaruhi kebijakan di bursa dan kita doakan supaya bursa kita bisa bersih dari orang-orang seperti itu karena tentunya IHSG nggak bisa maju kalau ini terus berlangsung kayak gitu. FCA Brand dan bukan cuman itu, kebijakan ini juga berpotensi mengakibatkan kemarahan dan pembalasan supir angkot terhadap IHSG. Ingat, supir angkot itu pengendali utama IHSG saat ini. Kalau dia murka, harga sahamnya 3 hari aja di ARB kan semua. Jadi apa IHSG? Seluruh dunia tahu. IHSG turun bisa 7%, 8% sehari, 3 hari berturut-turut, jadi apa IHSG? Seluruh dunia tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, IHSG hancur berantakan. Itu kan bahaya. Bayangkan kalau semua saham di IHSPP di ARB kan, supir angkot murka 3 hari aja ARB. Minus 25, perhitungan saya IHSG bisa turun 7%. Dalam 3 hari bisa turun sampai 15-20%. Hanya karena kebijakan FCA. Ya nggak tahu juga gunanya apa. Jadi ya saya sih berdoa banget supaya oknum-oknum seperti itu segera bersih, bursa kita semakin maju lagi. Tentu saya pro sangat banget bursa saham, cuma ya saya tahu sih nggak ada yang sempurna. Meskipun bursa sudah sangat luar biasa baik, tapi tetap menurut saya masih perlu ada kebaikan. Dan kalau bisa perubahan kebijakan dan pencabutan FCA perlu dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya memang udah di IDX channel udah dikatakan 30 hari, cuma harapan saya sih 30 menit aja sudah dibuka nanti hari Selasa nanti atau sesi 1 langsung membuat kebijakan baru bahwa brand tidak ada kebijakan FCA, langsung sahamnya bisa bergerak seperti normal, bisa dikendalikan seperti normal. Kayak gitu, karena nggak ada ceritanya harusnya supir angkot bergerak di market FCA gitu, aneh banget kayak gitu. Cuman kalau kita mau positive thinking, tentunya bisa aja di balik negative thinking, tentu di balik setiap hal negatif tentunya bisa ada hal positif yang terjadi. Menurut saya kebijakan ini bisa, menurut saya bisa juga jadi mempercepat langkah akuisisi BEI. Karena kalau saya jadi supir angkot udah akuisisi BEI dari 2 minggu yang lalu. Kita bahkan udah bahas valuasinya dan lain-lain, harusnya nggak sulit BEI untuk diakuisisi. Bagi yang nggak tahu, BEI itu bukan BUMN, bukan milik negara. BEI itu swasta, ada pemegang sahamnya dan cukup diborong aja saham dari seluruh pemegang sahamnya. Valuasinya udah kita hitung paling sekitar 20 triliunan. Menurut saya cuan salah satu anak perusahaan proyek Gopangos tuh bisa banget untuk mengakuisisi BEI. Dan lucu, keren juga kan, bahkan memberikan kesan bahwa bursa saham sangat positif kalau nanti ada Indonesia Stock Exchange member of Cuan Group. Menurut saya itu sesuatu yang sangat baik, imajinasi saya kalau itu terjadi. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan bisa proses akuisisi ini bisa benar-benar terlaksana, dan walaupun itu mungkin butuh waktu panjang, mudah-mudahan at least sesi 2 besok brand sudah lepas dari FCA, supaya nggak ada efek-efek negatif tiba-tiba seperti kemarahan supir angkot, kejatuhan IHSG dan lain-lain, atau ya at least image buruk lah karena ada standar ganda dari saham BB Brand yang nomor 1 dengan BBCA nomor 2. Kok anak kedua dapat perlakuan yang jauh lebih istimewa daripada anak pertama? Itu kan nggak adil, aneh seperti itu kayak gitu. Kita lihat Brand sendiri
Cara valuasi di peringkat 1 BBRI, di peringkat 2 dan lain-lain. Nah, saham kedua yang kita bahas ada saham Aman, harganya naik 2% hari ini. Aman ini tadi pagi udah sempat jadi perusahaan 1.000 triliun lagi. Jadi tadi udah sempat ada perusahaan 3 perusahaan 1.000 triliun, Brand, BCA dan Aman. Cuma di akhir hari sempat terkoreksi lagi, sempat dibanting lagi harga sahamnya dan hanya naik 2%. Aman ini sudah kita bahas dalam podcast sebelumnya tanggal 8 Mei lalu bahwa saham ini menarik karena kepemilikan retail sangat kecil di saham ini. Kalau kita analisis secara bandarmologi bisa tonton juga podcast sebelumnya. Ini yang membuat harga sahamnya sangat ringan untuk dinaikkan. Dan kalau kita lihat pergerakan bandar ini sampai 8 Mei lalu kami bahas juga sudah ada aksi profit taking yang dilakukan Bandar Aman sampai 8 Mei lalu di podcast terakhir. Anda lihat di sini korban flow-nya udah turun, foreign income-nya turun, foreign flow-nya juga turun. Dan menariknya, meskipun ada profit taking di sini, ini terakhir pembahasan, kita lihat foreign income-nya naik lagi. Setelah pembahasan di sini, korban flow-nya juga naik lagi, sehingga harga sahamnya sempat bergerak naik lagi nih. Sampai pertengahan bulan Mei, selama 3 hari mulai sideways, mulai diam aja kayak gitu. Selama 3 hari diam aja di sini. Udah itu kemarin tiba-tiba foreign income-nya naik signifikan, korban flow-nya naik, akan memberikan indikasi saham ini lanjut lagi, bergerak naik lagi, terbang lagi. Jadi di sini kesimpulannya terjadi aksi buyback dalam beberapa hari terakhir yang bertujuan menaikkan harga setinggi mungkin. Dan aksi profit taking dalam jumlah besar terjadi hari ini, kemungkinan tadi nih. Jadi kemungkinan pagi-pagi dikerek naik setelah akumulasi hari Senin, udah itu diguyur. Kemungkinan banyak retail pahlawan bursa ngantri beli, langsung dikasihkan semua sampai harganya merah, walaupun siang-siang harganya rebound lagi. Kemungkinan ya, saya nggak bisa pastikan karena pada saat itu mata saya juga ditutup. Beda sama 3-4 tahun lalu ketika mata investor retail masih boleh buka di jam market. Kita bisa mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Bandar pada saat itu. Kayak gitu. Kita lihat di sini foreign income-nya turun tajam pada perdagangan hari ini dan korban flow-nya juga turun tajam. Ini investor retail juga melakukan pembelian besar-besaran para pahlawan bursa. Jadi ada indikasi lanjutan, bahkan ini lebih mengerikan bahwa ada aksi profit taking di harga pucuk yang dilakukan oleh Bandar. Jadi saya sih expect harga saham ini bisa akan bergerak turun dalam beberapa hari ke depan. Apalagi kalau disertai dengan kemarahan supir angkot dalam beberapa hari ke depan, memang bisa mengerikan nasib IHSG ke depan. Apalagi kalau Aman juga dibanting setelah profit taking di atas. Jadi harus hati-hati bagi yang masih punya, mungkin bisa pertimbangkan untuk profit taking. Walaupun kembali lagi ya, meskipun udah profit taking, kepemilikan retail masih sangat kecil, akan ada lagi nanti fase-fase akumulasi di mana harga saham ini digoreng lagi. Cuma kalau yang udah beli di pucuk harap hati-hati, kalau takutnya dibanting sampai 10.000 aja kan lumayan nyangkutnya, seperti itu. Itu saham Aman. Kedua, karena terlihat korban flow-nya sangat menungkik yang mengindikasikan bahwa pahlawan bursa ada panik buying di pahlawan bursa pada perdagangan hari ini. Setelah kemarin jualan di bawah, buyback besar-besaran di harga atas. Pahlawan bursanya terlihat cukup baik. Harga PNLF harga naik 2,8%, ini bandar lokal dan asing. PNLF harganya ini sempat cooling down, digoreng naik. Tadi pagi dibanting turun dan naik lagi. PNLF juga memang saham yang konglomerasinya sedang bersinar. Ini pembahasan kami di Telegram hari Senin kemarin, di mana saham-saham milik Panin Group mulai bergerak naik. Ini konglomerat yang paling bersinar. Kita tahu konglomerat setelah fundamental mati, konglomerat pada berbangkitan dan harga sahamnya semua bergerak naik, terlepas dari fundamentalnya ada atau tidak tentunya.
Ini pembahasan kami broadcast di Telegram Senin pagi kemarin. Bagi yang belum follow Telegram kami bisa follow di bawah. Di situ kami ada pembahasan harian tentang saham-saham yang sedang bergerak secara bandarmologi dan pembahasan-pembahasan lainnya. Ini akumulasi PNLF minggu lalu. Kalau Anda lihat dikatakan minggu lalu PNLF diakumulasi dan kemungkinan berlanjut di hari Senin. Dan memang benar, seminggu terakhir, minggu kemarin dilihat sebelum harga sahamnya naik ada akumulasi besar. Di sini ada AK, AZ, LG melakukan akumulasi, pembelian buyer ini jauh lebih besar dari seller-sellernya, jadi ini indikasi akumulasi. Hari Senin terbang tinggi dan benar, meskipun broadcast ini mata saya masih ditutup, tapi terbukti benar ketika Senin terbang tinggi ada akumulasi yang besar terjadi. Dan hari ini ada indikasi distribusi yang terjadi pada perdagangan hari ini. PNLF ya, bukan. Hari ini juga ada indikasi akumulasi. Yang distribusi tadi aman. Ada indikasi akumulasi yang dilakukan bandar, ada AK, ACC masih melanjutkan pembeliannya. Minggu lalu beli, hari ini beli, kemarin beli, hari ini juga lanjut beli. Hari ini pun bandar kembali akumulasi. Kalau kita lihat dari Foreign & Co, kita lihat memang warna pinknya ini sudah terus bergerak naik meskipun harga PNLF belum digoreng ya. Jadi memang sudah ada akumulasi sejak awal bulan Mei dan 2 hari terakhir ada akumulasi yang besar. 2 hari terakhir ada akumulasi yang besar diiringi dengan kenaikan harga. Jadi meskipun harganya mirip dengan aman, bahkan saya tadi sempat ketukar, tapi memang saham ini masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Menurut kami ini 2 hari terakhir ada akumulasi yang cukup istimewa, bisa dilihat dari indikasinya. Secara foreign flow juga cetak inflow terbesarnya dalam beberapa bulan terakhir at least. Tadi saya lihat. Jadi kalau kita lihat PNLF ini, menurut kami ini resumenya akumulasi besar masih terus terjadi dan sudah dimulai sebelum kenaikan harga. Tadi dibahas potensi kenaikan masih besar namun dibutuhkan masa cooling down karena sekarang ini nggak banyak saham yang trending, nggak banyak influencer yang jualan saham. Jadi biasanya saham yang naik itu langsung diserbu retail. Jadi supaya nggak diserbu retail tentunya ada baiknya saham ini cooling down dulu. Bagi yang belum punya, masa cooling down ini bisa kalau benar-benar terjadi cooling down bisa jadi buy on weakness. Dan tambahan lagi di sini kalau analisa bandarmologi lebih ideal dari foreign flow 2.0. Jadi saran saya analisa broker summary-nya aja, jangan foreign flow 2.0, terutama karena partisipasi foreign nya di sini hanya 18%. Jadi ini bukan saham yang biasanya di bandari asing. Meskipun memang beberapa minggu terakhir yang masuk adalah asing, cuma takutnya mereka keluarnya pakai lokal. Jadi waspada dengan analisa saham ini. Seperti itu. Jadi itu 3 saham yang menarik yang kita bahas dan dan juga saya mau kasih 2 saham menarik karena saya udah 2 minggu nggak bahas podcast. Saham pertama clue-nya punya sahamnya dan punya fundamentalnya. Saham ini sudah terus diakumulasi bandar, bahkan kalau nggak salah saya lupa saya bahas ini di gathering, di Q&A workshop atau di podcast. Saya lupa karena akumulasi saham ini sudah berlangsung dalam 3 minggu terakhir. Bandar secara konsisten mengakumulasi dalam 4 hari terakhir 3 kali terbang tinggi, dan hari ini pun harga sahamnya naik dan bandarnya masih akumulasi. Kodenya punya sahamnya punya fundamentalnya. Ini saham yang menarik kayak gitu. Saham kedua kodenya Impian Budak Korporat. Saham ini juga sudah diakumulasi secara diam-diam oleh bandar selama 2 minggu, tapi bedanya dengan saham yang tadi, sahamnya masih terus bergerak sideways. Jadi ini juga punya berpeluang bagi Anda yang mungkin ingin membeli saham yang harganya belum naik karena sudah ada akumulasi. Jadi 2 saham ini yang akan jadi impian saham menarik kami buat beberapa hari ke depan. Oke. Kurang lebih itu aja. Thank you buat yang mengikuti. Senang bisa buat podcast lagi dan
Seingat saya nggak batuk terlalu lama, jadi banyak, jadi mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan pun saya bisa buat podcast UBBM lagi. Oh ya, satu lagi, saya punya rencana buat podcast Bicara Bandar tentang Q&A. Jadi di awal tahun 2-3 tahun lalu saya punya sesi Q&A 1 jam di mana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan segala macam. Apalagi kalau pertanyaannya tidak berhubungan dengan saham, bukan contoh kasus, saya akan dengan happy yang bukan contoh kasus, saya dengan happy berbagi ilmu, berbagi pengajaran buat teman-teman. Jadi buat rekan-rekan yang saya berencana buat Q&A seperti itu lagi, walaupun cuma sekali dalam podcast udah boleh buka, dalam podcast Bicara Bandar. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang saya, tentang pengalaman saya, tentang hal apapun yang Anda ingin ketahui tentang bursa saham, silahkan tanyakan. Saya akan coba menjawabnya dalam podcast at least 1 minggu ke depan. Oke, sampai sini aja. Sukses selalu. See you next time.